Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'. Yang terhormat Bapak Zainil Ahos selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran bahasa Arab, serta teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur bahasa Arab. Sebelumnya teman-teman sudah tidak asing ya dengan kebahasa Araban tentunya, karena itu kan jurusan kita. Jadi teman-teman harus sedikit mengetahui tentang struktur bahasa Arab. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kami jelaskan pada materi siang hari ini. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Kelompok 6 ada 4 anggota. Yang pertama ada Mbak Harun Nisa, NIM-nya 2221027. Kemudian ada saya sendiri, Laila Aska Maulidia, dengan NIM 2221022, dan Mas Muhammad Zidan Ashkar, NIM 2221069, dan terakhir ada Mbak Putri Anggi, NIM 2221083. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka sesi presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan waktu diskusi melalui WA group ya. Oke, langsung kita mulai saja. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mas Zidan Ashkar mengenai karakteristik bahasa Arab. Kemudian akan dilanjut Mbak Nisa pada materi bahasa Arab sebagai bahasa asing, elemen metode pembelajaran bahasa Arab, dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Putri Anggi pada materi metode gramatika, tujuan metode gramatika, kelebihan dan kekurangan metode gramatika. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Silakan Mas Ashkar. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa Arab. Jadi sebelum kita mengerucut ke karakteristik dari bahasa Arab, ada sebuah pendapat dari Abdul Khair dan Leonie Augustina yang mengatakan bahwa bahasa memiliki hakikat, yang mana hakikat tersebut sekaligus menjadi ciri khas atau karakteristik dari sebuah bahasa. Nah, menurutnya hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Dalam beberapa literatur bahasa Arab disebut dengan nidhamu minarumuzi as-sautiyah. Bahasa adalah suatu sistem yang dibentuk oleh sejumlah komponen yang memiliki pola secara tetap dan dikaedahkan. Kemudian yang kedua, itu bahasa itu unik. Bahasa itu unik. Bahasa memiliki keunikan karena setiap bahasa yang terdapat di dunia ini memiliki ciri khas yang membedakan antar satu sama lain. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia itu merupakan negara yang memiliki yang kaya akan bahasa. Contoh saja bahkan di daerah yang notabene-nya itu masih satu rumpun, itu memiliki bahasa atau dialek yang berbeda-beda. Contoh dialek dari Pekalongan itu memiliki ciri khas sendiri. Dialek dari orang Batang itu juga memiliki ciri khas sendiri, dan juga dialek dari orang Pemalang juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahasa itu universal. Keuniversalan bahasa dapat berupa tataran sintaksis dan morfologis. Misalnya dalam bahasa Arab terdapat peraturan mengenai kata, kalimat, maupun klausa. Hal tersebut juga terdapat dalam bahasa Indonesia yang memiliki tataran aturan tentang mengenai subjek, predikat, dan objek. Jadi setiap bahasa itu universal. Contohnya bahasa Arab memiliki kaidah-kaidah atau aturan mengenai gramatika bahasa Arab sendiri. Misalkan ada i'rab, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan lain sebagainya. Begitupun dengan bahasa Indonesia yang memiliki tataran atau aturan sendiri mengenai subjek, predikat, objek, dan juga gramatika lainnya. Kemudian
Yang keempat, bahasa itu arbitrer. Makna dari arbitrer ini atau mana suka itu sewenang-wenang. Nah, maksud dari kesewenang-wenangan bahasa adalah bahwa hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat mutlak. Ia bisa berubah serta tidak dapat dijelaskan. Lambang tersebut memberikan makna tertentu. Misalnya, untuk menentukan lambang dari sebuah setumpuk kertas, orang Arab melambangkan bahwa hal tersebut adalah kitab. Nah, sementara berbeda dengan orang Indonesia melambangkan setumpuk kertas tersebut dengan lambang buku. Nah, berbeda juga dengan orang Inggris yang mengatakan bahwa lambang dari setumpuk kertas itu adalah book. Jadi, kita tidak dapat memutlakan atau tidak dapat mewajibkan bahwa suatu hal itu diartikan dalam satu lambang tertentu. Jadi, maksud dari kesewenang-wenangan ini bahwa bahasa itu arbitrer, sewenang-wenang dalam menentukan suatu hal dengan lambang-lambang. Jadi, mengapa setumpuk kertas itu disebut dengan buku? Kan kita tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut seperti itu. Nah, sama halnya dengan orang Inggris yang menyebut biskuit dengan sebutan cookies, orang Britania Raya. Nah, sementara orang Amerika menyebut sebutan cookies itu dengan biskuit. Nah, jadi dua hal yang berbeda tetapi mengerucut atau menuju pada satu hal yang sama seperti itu. Kemudian yang kelima itu bahasa itu bersifat produktif. Maknanya secara leksikal, produktif berarti bersifat mampu menghasilkan. Maksudnya, bahasa dengan sejumlah unsur yang terbatas bisa digunakan untuk membentuk berbagai ujaran yang tidak terbatas. Jadi, dengan terbatasnya bahasa, unsur-unsur yang dimiliki bahasa itu tetap menghasilkan berbagai susunan-susunan kalimat yang memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi, bahasa itu produktif dalam menghasilkan kalimat-kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Kemudian yang keenam, bahasa itu dinamis, artinya bahasa tidak akan terlepas dari kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik dari segi linguistik, morfologi, fonologi, sintaksis, semantis, dan juga leksikon. Kemudian kita menuju pada bab inti, yakni mengenai karakteristik bahasa Arab. Nah, secara etimologi, karakteristik berasal dari akar kata bahasa Inggris, yakni karakter atau suatu ciri khas yang dimiliki suatu hal untuk membedakan dengan yang lain. Nah, dalam bahasa Arab, karakter ini disebut dengan khosois, yang diartikan dengan kekhususan atau keistimewaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa karakteristik bahasa Arab adalah bentuk watak dan ciri khas atau tanda-tanda khusus yang dimiliki bahasa Arab. Nah, karakteristik atau ciri khas yang dimiliki bahasa Arab itu antara lain, yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya akan mufrodat dan sinonim. Jumlah kosakata bahasa Arab seperti yang diterangkan waktu talkshow bahasa Arab acara Haflah kemarin itu mencapai 12.302.912 kosakata. Sementara bahasa Inggris itu hanya memiliki sekitar 6 juta vocabulary. Kemudian yang kedua, bahasa Arab telah menjadi bahasa dunia internasional sejak 1973 yang ditetapkan oleh UNESCO melalui ketetapannya pada nomor 3190. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab disebut dengan bahasa Al-Quran atau Lughatul Al-Quran dikarenakan dalam Al-Quran sendiri itu menggunakan bahasa Arab yang menuntut umatnya untuk memahami struktur dan juga karakteristik dari bahasa untuk memahami syariat-syariat yang dibawa oleh pembawa risalah atau Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, disebut juga dengan bahasa Dot. Kenapa disebut dengan bahasa Dot? Karena Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling fasih ya dalam mengucapkan huruf Dot. Kemudian yang keempat, dalam bahasa Arab terdapat cara pengembangan bentuk kata yang disebut dengan tasrif dan juga ishtaq. Jadi bahasa Arab itu ciri khasnya itu dari satu kata itu dapat melahirkan banyak kata. Contoh seperti yang kita ketahui, ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi.
Misalkan dari lafaz yadribu jadi yadribani, yadribuna, tadribani, yadribna. Jadi ada satu kata melahirkan banyak mufrodat, banyak kata seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam bahasa Arab terdapat pola-pola tertentu untuk menentukan verba, nomina, dan penggunaan preposisi yang membuat ungkapan-ungkapan bahasa Arab menjadi jelas, ringkas, dan juga padat. Jadi dalam bahasa Arab itu memiliki kaidah atau tataran itu dalam misalkan wake ya. Kalau di sini menyebutkan wake atau makna yang dituju, contoh misalkan ketika kita ingin menyebutkan dia laki-laki sedang memukul, maka kosakata yang dilahirkan itu harus sedang memukul, berarti yadribu. Sementara kalau kita mau mengatakan dia perempuan sedang memukul, maka berubah menjadi tadribu. Nah, begitupun dengan penggunaan preposisi atau kata hubung, itu juga ada tataran atau aturan sendiri dalam bahasa Arab, yang mana itu menjadikan bahasa yang jadi teratur dan juga sistematis seperti itu. Kemudian yang keenam, bahasa Arab kaya akan cara pengungkapannya. Contoh, susunan kata dalam bahasa Arab dapat dirubah. Misalnya dalam susunan Khalidun Fidari, itu artinya Khalid sedang berada di dalam rumah. Nah, dalam bahasa Arab susunannya juga bisa dirubah menjadi Fidari Khalidun. Nah, contoh lain, misalkan dalam jumlah fi'liyah itu bisa diubah pada jumlah ismiyah. Contoh, hadoro al-ustadu menjadi al-ustadu hadoro. Kemudian yang ketujuh, bahasa Arab digunakan hingga setengah miliar orang di dunia. Kemudian yang kedelapan, bahasa Arab memiliki kaidah yang konsisten, teratur, dan tanpa banyak pengecualian. Kemudian yang kesembilan, adanya sistem i'rab, yaitu perubahan bunyi yang terletak di akhir kata sehingga jelas fungsi dan harokat akhirnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ciri khas dari bahasa Arab itu salah satunya adalah i'rab, yang mana penggunaan i'rab ini digunakan untuk membedakan harokat, untuk menentukan harokat huruf akhir pada suatu kalimat. Misalkan lafaz Zaidun ketika menjadi fa'il itu menjadi rofa, misalkan ja'a Zaidun. Nah, berbeda dengan kalau Zaidun ini menjadi maf'ul bih atau menjadi objek, maka dia akan menjadi nasab. Contoh, dorobtu Zaidan. Nah, maka harokat huruf dari huruf dal itu menjadi fathatain, seperti itu. Baik, kemudian akan saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya terima kasih. Kemudian materi selanjutnya itu ada bahasa Arab sebagai bahasa asing, di mana pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing ini sudah masuk di Indonesia sejak masuknya agama Islam sekitar abad ke-7, dan memiliki tujuan umum. Pembelajaran bahasa tersebut adalah untuk mengetahui tentang struktur sebuah bahasa, kemudian untuk tujuan berkembang pada bagaimana struktur bahasa tersebut digunakan, baik dalam mendengar, membaca, maupun menulis. Kemudian ada elemen metode pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Itu ada 4 elemen, yaitu yang pertama ada pendekatan, metode, prosedur, dan teknik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing itu memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip kognitif, terus prinsip sosial, dan prinsip linguistik. Materi yang selanjutnya yaitu metode gramatika. Metode gramatika yaitu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan-jalan menghafal aturan-aturan atau kaidah-kaidah tata bahasa Arab yang mencakup nahwu shorof. Pada metode gramatika bahasa Arab di Indonesia juga masih menggunakan buku-buku nahwu dan shorof yang berasal dari negara Arab dan belum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran seperti Al-Jurumiyah, Sulam Al-Sibyan, Al-Mriti, dan Alfiyah Ibnu Malik. Dari sudut tertentu bisa dikatakan berhasil karena didukung dengan budaya sorogan, bandongan, dan sejenisnya sebagai sarana berlatih. Tujuan metode gramatika
Tujuan pokok pengajaran suatu bahasa asing adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca literatur yang ditulis dalam bahasa sasaran. Untuk mampu melakukan, para peserta didik perlu mempelajari aturan tata bahasa dan kosakata dari bahasa sasaran. Kelebihan metode gramatika dan terjemah. 1. Dapat digunakan di kelas-kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. 2. Guru yang kurang tidak fasih berbahasa Arab dapat mengajar. 3. Cocok bagi semua tingkat kemampuan peserta didik, mustawa mubtadi'ih, mutawasid, mutaqaddim. Yang keempat, peserta didik sangat menguasai kemampuan membaca bahasa Arab. Kekurangan metode gramatika dan terjemah. 1. Peserta didik hanya kuat dalam kemampuan membaca dan penguasaan tata bahasa. 2. Qawaid yang dipelajari dengan hafalan seringkali kurang memberi pemahaman terhadap qawaid tersebut. 3. Pengajaran yang kurang baik. 4. Bahasa yang dipelajari cenderung bahasa klasik sehingga ada kemungkinan sudah tidak terpakai pada zaman modern. Yang kelima, metode ini lebih mengajarkan tentang bahasa daripada mengajarkan bahasa. Oke, terima kasih kepada ketiga pemakalah yang sudah mempresentasikan materi mengenai struktur bahasa Arab pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan kita lakukan di WA Group. Silakan bagi teman-teman semua yang kurang jelas dengan penjelasan kami atau ada pertanyaan lain, silakan bisa ditanyakan melalui WA Group dengan menyebutkan nama dan NIM. Nah, kiranya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya sebagai moderator meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian atau dalam memandu presentasi siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semangat puasanya karena setengah lagi kita mau lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.